Selamat malam kawan-kawan. Malam. Aji. Jadi ini apa agenda mingguan di Studio Aminoto yaitu Lunggu Jagung. Dan setiap Kamisnya itu akan selalu ada tema yang berbeda. Jadi hari ini kita bareng sama teman-teman Kopi Production yang fokus soal film. Iya gak sih? Main-main sih mas. Oh bener ya. Jadi iki di sini bukan forum akademis, jadi ya kan ya. Betul. Jadi Ade bebas ngomong apa aja. Cuman tema hari ini adalah soal film sing lebih menyudut sisi aku lali. Jagongan hari ini ku berkeluh kesah dengan sederhana lewat film pendek. Betul. Wih, ketane awakmu akeh sing dikesahkan. Wah lumayan sih mas. Jadi hari ini kita bareng Mas Bayu penenang. Panenang. Memang awakmu menenangkan ngono ya? Insya Allah. Amin lah ya. Tuhan. Jadi Mas Bayu ini dari Kopi Production UKM film Stikosa AWS ya. Betul. Film lah menurutku Mas Jaki subjektif kayak film itu menjadi salah satu ruang komunikasi sing kebiyen sampai hari ini ku cukup masif ya. Iya. Kurang cedek sampean. Iya. Engko kok tak nanti kok kono. Oke. Siap. Jadi mulai lah ada mengenal film Rambo kan ya, kayak propaganda Amerika supaya ketok menang di Vietnam. Iya. Kadang-kadang menu film G30S. Betul. Iya mas. Betul. Kan menentang banget aku. Pang banget aku. Jadi apa mas? Kira-kira kenalan sih. Oh iya. Halo teman-teman, namaku Bayu di sini sebagai apa aku mungkin Sebagai tukang cerita sih. sebagai tukang cerita. Lah pemateri kan kayak forum resmi kan ya. Tapi hari Akademisi ini banget ya. iya kita jagongan tingkuk sapa iso takok gak usah ditoto bahasa ngono lah yo. Oke, ya. Lanjutkan tadi nama saya. Iya pak. Nama saya Bayu Panenang. Di sini saya adalah bagian dari Kopi Production, sebuah UKM film indie di Stikosa AWS. Kurang lebih seperti itu, Mas Indra. Woi, lah iki mas. Lah ngomong tema kan berkeluh kesah dengan sederhana lewat film pendek. Ya, Ya apa? Lah di definisi apa di perspektif apa berkeluh kesah lewat film pendek secara sederhana gitu. sebenarnya pada dasarnya semua orang pasti sambat, Mas. Iya Iya kan? bener. Tapi ya karena kami berkecimpung di kegiatan memproduksi film indie yang durasi pendek, maka ya kami merasa apa ya menuangkan segala rasa itu ya di film pendek ini. Karena biasanya mungkin teman-teman kesusahan bikin film apa ya? Ya. Suka nonton film tapi selintas aku pengen bikin film tapi bingung film apa. Ya, pikirin aja apa yang kamu rasakan gitu loh. Dan jangan sampai jauh-jauh dulu dari apa yang kamu rasakan gitu. Karena juga film kan ya sama kayak semua halnya media komunikasi ya, film juga media komunikasi kok. Dia mengkomunikasikan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu ingin katakan dan komunikasikan gitu Mas. Tapi secara teknis film pendek ini durasi ini minim dan maksimalnya sak piro sih? Nggak ada Mas ya. Biasanya sih kalau di Lah 2 jam kan film panjang jenenge. iya. Iya sih. Lah film pendek berarti. Film pendek biasanya di 3 sampai 20 menit, 30 menit. Itu film pendek. Lah iku mau kan ono kalimat film indie gitu. Memang Iya. perbedaannya film indie be film mayor opo nih? Kan secara teknis podo nih. Iya, secara teknis sama tapi karena dibagi dua, independen sama komersil. Kalau yang independen itu bener-bener bebas dari secara pemikiran, dari eksekusi, penentuan ide, tidak ada batasan dalam apapun.
dan juga secara pendanaan juga secara kolektif tidak ada apa itu namanya sponsor atau apa. Oh, makanya film pendek ya. Iya. Itu. Enggak, tapi juga ada film pendek yang Iyalah, sing melu festival lah ya. Iya, Dan film film Indonesia cukup mendunia lah ngomong film festival lah ya. betul. Kenapa kok beda ambek film mayor ngono iku? Biasanya sih rata-rata dari segi apa Mas ya? Eksekusi dan penentuan pesannya sih Mas. Kadang kalau film-film komersil ingin mengangkat suatu pesan yang sensitif tapi terbentur dengan mungkin istilahnya donatur atau pendana, dia nggak mau, takutnya bla 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 bla. Tapi kalau yang indie kan bener-bener ya ini uang-uang kita kok, kita yang pengen Oh ya iya. yang pengen nyampaikan pesan, jadi pang aja wis. Iya. Tapi hari ini kita nggak bahas soal teknis ya, tapi lebih ke esensi film indie dengan kebebasannya, terus dengan menjadi satu ruang komunikasi sing iku iso apa mau tema Apa dong? wah iki foto lali Berkeluh kesah. iya berkeluh kesah Di film pendek. lah ngomong keluh kesah kan nggak hanya soal kita kentean duit kayak sok bayar kos kan ya, tapi soal kerisauan kita soal keadaan sosial itu kan termasuk Iya, dulu. iya, juga bisa kok. Jadi opo sing sampai keluh kesahkan biasanya sih, biasanya opo nak film-film pendek. Kalau kami pribadi, kalau aku pribadi ya, terlebih aku itu lebih suka mengkomunikasikan apa yang aku rasakan aja sih. Lebih ke yang penting aku dulu aja lah. Yang di seputar apa yang tak rasakan, apa yang aku lihat, terus perasaanku ini kayak gimana, itu yang tak angkat dulu. Karena kalau mengangkat kayak isu-isu yang lain, aku rasa aku belum cukup banyak literatur dan juga apapun itu untuk mengeksekusi. Oh, lagi tiga film pendek yang nanti akan kita putarkan, salah satunya karya sampean niku. Ada yang punya sutradaranya saya, ada yang teman saya Nuri ini, Ya. terus ada juga satu lagi dari yang teman saya juga, tapi berhalangan hadir. Lah, apa judul filmnya sampean? Kok judul Dewa nggak sih? Iya, nggak sih? Betul. Tak usah kau cari makna hadirnya diriku. Apa sing berkeluh kesah tentang apa itu? Spill titik kan? Boleh. Itu sebenarnya ini sih Mas, jawaban dari apa yang di film, apa yang akan ditayangkan nanti itu sih Mas. Bener-bener salah satu jawaban yang ingin pemeran suarakan kayak gitu. Semudah, secetek gitu kok sebenarnya. Jadi film indie nggak punya batasan, nggak lah karya jurnalistik kan biasanya ono kaidahe gitu kan. Iya. Lah film-film indie menurut kaidah ngono nggak sih? Ya. Atau menabrak moral lain, menabrak moral Bisa umum? seperti ditabrak, bisa juga. Tapi yang penting kalau kami selagi kami produksi selama ini ya tentu pakai kaidah-kaidah yang nggak ada menyinggung suku, terus Iya lah ya. basic gitu loh. Tapi menyinggung corporate terus isu-isu. Sejauh aku yang bikin ini belum pernah sih. Tapi pingin. Pengen banget sih. Pengen. Mungkin kayak Watchdog atau mungkin. Oh, Tapi nggak film pendek ya, dokumenter mereka. dokumenter tapi tetap ya, itu film maksudku. Iya film, cuman genre dokumenter itu. Apa mas? Referensimu apa sing akhirnya itu membuatmu film pendek ini sok menjadi media komunikasi ku berkeluh kesah deh. Aduh, kalau dibilang referensi bingung juga Mas ya. Soalnya referensi gue juga film-film klasik-klasik sih. Contohnya Romeo Juliet ngono. Bukan, tapi pernah lihat juga. Tapi apa ya, film-film pendek yang bener-bener mengutamakan, fokus utamanya itu di bagaimana aktornya tuh menumpahkan emosinya, terus meluapkan perasaannya, kayak The Shining, terus Possession 1981, apalagi ya, banyak sih ya, film-film yang lama-lama gitu sih. Dalam proses pembuatan film ya kan, karena kadang-kadang film sing apapun sih proses sing
komunal ngono, terus mengedepankan persaudaraan. Ini kan ngatur angel. Betul. Iya. Ya apa ngadepi keadaan-keadaan kayak ngono iku. Sing kolektif kan ya wis lah ngono lho. Iya, 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 Ya apa iya. ngono iku. Ya memang pada dasarnya seharusnya kolektif ya, karena kalau di UKM kami ini pendanaan ya dari kita-kita aja, terus apa ya hasilnya dinikmati bareng juga. Jadi yang seru sebenarnya ya ketika ada yang nggak bisa diaturin, Oh, karena apapun hasilnya, apapun nanti mungkin ada kesalahan apapun, ya justru menurutku seninya di sana sih. hmm. Eh, Sempurna itu nggak sempurna kok. Iya, iya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan dan sempurna milik Andre the Backbone ya. Iya betul. Apa karena aku iki ya apa sering kok gemah gak aman-aman. Apa lah biasanya nak musik kan indie ku mempunyai semangatnya sendiri dulu. Sing akhirnya mulai sampai nak movement apapun itu. Tapi lah nak film ngomong no soal indie dan kemandirian ngono iku ya apa? Jadi ngomong soal golek duit dhewe ya. Iya. Tapi semangat kemandiriane ngono berdikari ini ya apa sih? Selain tetap berkarya, yaitu kami juga bikin ya kayak gini, diputar di tempat-tempat, terus mengundang umum, tetap kayak gitu. Sebenarnya hampir sama kayak di gigs-gigs kecil gorong-gorong gitu sih sebenarnya. Tapi kalau di film banyak yang gratis. Iya, gigs kadang gratis ya. Ya, berarti yang bersama. Ya, kasihan ya. Mm-mm. Mending aja nak indie lah ya. Iya, jangan. Nggak kaya kalian. Tapi indie menawarkan satu kebebasan Betul. dan kedaulatan Ya. berkarya. Ngono dah. Oh iya. Yakin kan nggak diwedeni gue awakmu kena intervensi. Itu menurut kalian, itu menurutku. Apa sih? Ya, aku mau balik pada soal keluh kesah kan. Apa sih paling dikeluh kesahkan para sineas, terutama sineas muda ya dalam hari ini kan. Tapi festival indie kan tetap ono kan ya. Banyak kok festival kayak lomba-lomba gitu, masih banyak sampai sekarang. Kan itu apa? Emang ono kan itu termasuk ono jalan itu. Iya. Ono keresahan gak sih nak wilayah-wilayah itu? Padahal itu ono jalan itu. Kalau yang aku pernah dengar dari teman-teman itu yang lain, pasti secara ini ya, perizinan tempat, apalagi kalau kita pakai tempat-tempat yang berhubungan dengan pemerintah kota kayak gitu. Terus kalau di masalah-masalah teman-teman UKM di sebuah kampus itu pasti dana, terus apa peminjaman alat, Oh. kurang lebih ya masalah-masalah di seputar gitu-gitu aja sih. Jadi itu perizinan tempat untuk penyelenggaraan festival atau waktu syuting. Syuting dan festival sih. Oh. Tapi lebih banyak di syutingnya. Oh, syuting kan izin ya? Ada yang izin, ada yang juga yang. Tapi lebih banyak kan izin loh. Oh iya benar. Ya. Itu tempat-tempat sing kantor-kantor pemerintahan itu ya, sing nggak iso diakses aja. Bisa aja kayak katakanlah kayak taman atau di sebuah gedung depannya tok mungkin, terus ya gitulah Oh, nak teman-teman. taman nggak iso. Ada yang bisa, ada yang enggak. Terus kayak misalnya di kampung-kampung kita mau pakai apa itu jalanan di kampung itu kadang ada ya agak dipersulit juga. Oh, mungkin karena akses warga ya. Ya, Iku ya cukup dimaklumi lah ya lah jalanan kampung ya. ya. Cuman sih. Terus lah biasanya untuk kawan-kawan sing di jalur-jalur independen untuk mengikuti satu festival lah iku pun festival nasional. Ini memang anggaran sendiri atau memang ono bantuan teko beberapa pihak enggak sih? Di apa waktu apanya ini, Mas? Waktu pendaftaran sampai kok kita mungkin lah nasional itu harus terbang ke pindah kota. Ini kan bantuan atau kalau yang nasional tuh biasanya ya kalau sampai harus pergi keluar kota pasti ada dana transport sendiri. Ada yang didanai, ada yang juga yang enggak. Terus kalau pendaftaran juga
biasanya ada yang bayar ada yang enggak. Nah, kelas mahasiswa. Kayak sampean. Tergantung penyelenggaranya. Oh, Iya gitu. Tergantung penyelenggaranya sih mas. tapi aku kemarin niku kayak aneh ndelok kopi menang festival deh. Iya enggak sih? Tahun berapa? Oh, enggak ya. Ahli aku. Wis. Semoga lah yo. Amin. Terus apa sih mau? Akhirnya film menjadi keluh kesahmu ini tadi. Maksudnya mas? Kan ada berkeluh kesah secara sederhana melalui film pendek. Lah, sing paling meresahno iku apa sih sebenarnya? Kan aku gak ada iku industri film iku Ya. sebagai sineas. Cuman aku lah penikmat film sing tak resahkan adalah kadang-kadang film itu menjadi bahan hegemoni ini, Iya. memelintir suatu isu. Ya. Apa iku perkeresahanmu sebenarnya atau ya apa? Enggak sih kadang-kadang ada yang berpikir kalau bikin film tuh sulit banget. Oh ya Makanya ada di tema ada kata kesah di film itu dengan sederhana. Oh. Soalnya sebenarnya mudah banget gitu. Orang satu aja sudah bisa harusnya. Tapi agak ngoyo ya. Iku apa sih digunakan? HP iso nggak sih HP? Bisa banget. Bisa banget. HP sing kayak apa tapi? Semua HP juga bisa kok. Oh ngono. Iya. Nah secara teknis penggarapan film sederhana itu apa sih digunakan akhirnya? Ya yang pertama pasti pencarian ide dulu apa yang mau disampaikan sebenarnya. Terus jangan lupa juga referensi. Referensi mau kayak gimana. Terus pasti menyusun naskahnya mau kayak gimana aja, apa susunannya, terus pengambilan yang gambar itu apa aja, suaranya kayak gimana. Lalu setelah tahap selanjutnya ya tinggal di take, setelah take, edit, selesai. Nanti secara distribusi bebas mau ditampilin di kafe-kafe sendiri bisa, mau ditampilin di YouTube, di media. Sekarang kan kita bebas untuk mulai itu kan. Nah itu mau di YouTube, Instagram pribadi juga bisa. Nah makanya coba sesekali teman-teman yang lain kalau sambat jangan berupa tulisan tapi coba dengan dikemas dengan cara sing alternatif ya. Kayak TikTok no. Bisa. Aku kemarin sempat ndelok film tapi apa potretnya itu? Iya. Memang lagi naik juga sih. Salah satu apa format yang eksperimental juga. Oh. Karena nah ini nanti kan kita kan mau melihat film yang vertikal ya. Oh ono. Iya ada salah satunya itu. Nah menurutku ini sudah menjadi sebuah apa ya, jalan kemudahan. Kita tuh diberi kemudahan banget untuk melihat film, bahkan sampai dibikinin film yang format vertikal. Saking malesnya kadang-kadang orang untuk nge-flip HP, nge-flip ya, ngerotate HP-nya gitu loh. Sampai dibikin gitu. Nanti kan menurutku juga bisa jadi sebuah kritik, bahkan dari format aja sudah menjadi sebuah kritik gitu loh, bahwa wih berarti orang-orang di generasi kita ini sudah mulai males ya. Bahkan untuk ngerotate HP aja sudah ke aras-arasan. Kita nonton YouTube yang 21 menit emang tahan kayak gini terus. Kadang kan orang ada yang males gitu. Iki mas, sebagai seorang pengkarya, sing paling penting ku sisi sisi ide atau sisi teknis menurut sampean? Bagi sampean sih. Menurutku penting semua sih mas. Penting semua sih itu. Oh. Tapi Nah kayak iki apa persentase? skala prioritas ya. Tetap ya pesannya sih. Di ide nih. Idenya ya. Oh. Terus menyesuaikan keadaan pribadi. Iya. Wih, biasanya sampean nggak film, ongkos produksimu sampai piro sih? Bisa kok yang sampai 0 rupiah banget. Gak niat yuk. Temen mas. Iso. Bisa mas. Oh, ya apa caranya? Ya kita pakai rumah kita sendiri, terus kita ajak temen. Kayak ngaktor. Nggak pakai aktor banyak-banyak, tempatnya ya nggak banyak juga. Pakai satu tempat, tapi kita bermain ide ceritanya. Gitu. Soal editing, akhirnya lah awak dewi gawe HP ki. Iya. Kan akeh ku aplikasi mulai CapCut, KineMaster, film Oraku sampai apapun itu. Sing paling worth it gawe digawe. Atau biasanya sampean nggak apa?
Wah, kalau aku Dewi sih pakai Premiere sih. Wah, songo cari indie. Tapi nggak tetap bisa Mas pakai itu. Walaupun Iya. walaupun pasti hasilnya juga menyesuaikan. Ya, benar. Tapi kan tadi aku bilang tadi tetap walaupun apapun yang terjadi yang dilihat tuh idenya dulu, maksudnya hasilnya itu. Maunya sebenarnya gimana sih nanti teknisnya ya pasti menyusul. Iya sih. Oh ya misalnya kayak wah kok hasilnya kok gini ya yo timnya lihat aja po berapa nu timnya satu orang dua orang. Oh iya iya. Aku pernah nyoba nggak Kin Master sih itu. Dan menurut aku untuk gawe film-film sing ya wis pokoknya kau nonton ro ceritane apa meneh eksperimental no Kin Master cukup oke sih asal pro. Iya kan? Ya. Itu yang paling mudah diakses. Mod iso mod. Gunakan mod gratis. Cek indie banget. Ngilangin watermark gitu bisa. Yo iya iya. Anak sanggahan ada be sampean bikin kadang kan ono kadang ada cengah dewe ini loh. Jadi mungkin anak sing melampiaskan kecengahannya hari ini. Anak Mas sampean itu di Mas? Dari Rumpun Padi. Iku komunitas. Teater. Oh, teater. Kampus. Oh, sing wingi perform gak sih? Iya gak sih? Iya. Iya bener kan ya? Barusan kapan? Bulan 2 minggu. Aku ndelok update-ane arek-arek sih. Iya. Oke, aktor iki. Aktor iki ya. Iya, Pak Mas. Sampean ono perlu kesah mungkin Mas tentang dunia keaktoran hari ini? Bikin gambling es. Tolong bel. Si, halo. Ya, perkenalkan nama saya Randi dari Rumpun Padi. Kalau keresahan sebagai ya mungkin peran ya, bermain peran ya. Yang pertama pasti karena saya juga masih kecil, maksudnya skalanya juga masih kecil, jadi ya pasti gak payu. Payu Mas. Iya. Yakin lah. Gitu. Jadi agak susah juga untuk mencari entah itu panggung atau wadah untuk berkarya, entah itu kayak ya mungkin ada callingan main film atau main di panggung itu juga kesusahan, apalagi kalau saya kan awalnya dari teater ya, jadi di panggung terus, jadi ya itu saya cuman mengandalkan ya pentas-pentas yang ada di kampus aja yang diadakan sama UKM. Nah itu kan kan juga nggak mungkin ya kalau misalnya saya harus geraknya di lingkup itu aja gitu. Saya kan juga pengen berkembang kan, pasti kan ya, siapa yang nggak pengen jadi Reza Rardian kan. Oh benar sekali. Gitu mungkin itu sih. Jadi kalau dari Mas Bayu tadi sebagai filmmakernya mungkin ya itu tadi bisa melakukan bikin film dengan sederhana, bisa dengan HP aja, dengan teknis yang seadanya dan sebagainya gitu. Nah itu sebenarnya ya ini yang lagi saya kulik saat ini. Karena saya bukan yang di filmmakernya, saya nggak tahu sama sekali mengenai teknis dan lain sebagainya, saya nggak tahu gitu. Jadi saya masih ngulik bagaimana caranya saya tetap bisa eksis meskipun ya itu tadi karena saya juga masih kecil, tapi saya juga pengen masih bisa eksis gitu. Itu sih mungkin keresahanku di seputar situ-situ sih Mas. Oke. Ya apa cara nih? Namamu. Tadi masih kan ingin guys suatu itu sih. Ingin berkembang. Yo. Ya sesuai apa yang tadi, kalau ada saran dari aku sih yang tadi, kalau metode media sosial sih kita orang bangun tidur aja habis cek WhatsApp langsung larinya, kalau nggak ke Twitter ya ke IG. Jadi kalau bisa memainkan permain riding the wave saja sih, ngikutin trennya aja. Misalnya masnya tunjukin performnya di lihat YouTube. Kemarin penampilnya festival Bali Pemuda ya. Angga itu. Oh iya. Ya, Angga itu dia juga pemain teater, tapi dia nunjukin tarinya dia sama bermain perannya dia itu ya di YouTube. Ya walaupun viewsnya
banyak-banyak tapi tetap ada. Nah nanti misalnya dari YouTube nanti larin aja ke Reels, terus kemana yang mau Mas pengen gitu aja sih. Nah secara teknis ya apa paling sederhana gawe mendokumentasikan Secara teknis sih ya, soalnya masih kan pingin gawe film pribadi atau gawe mendokumentasikan keaktoran DE. Apa sih sing perlu digawe sing atau yang perlu dipunyai ambek masih ngono? Ya simpel banget sih harusnya ya. Pasti semua punya HP ya, pasti menggunakan HP. Terus kalau nggak punya tripod bisa pinjem atau buku tumpuk 15 coba untuk biru diakal sampai dukur sejajar dengan mata pandangannya, terus tinggal rekam aja. Semudah itu sih Mas. Oh, atau kita bisa kolaborasi gitu. Iya, minta tolong temen juga bisa dipegangin atau kolaborasi yang gimana yang dimaksud? Ya mungkin kan Surabaya itu banyak sekali komunitas Ya. dan banyak lingkaran kan. Ya. Jadi mungkin lah aku sih Mas yo karena aku gak di Pondo Mas kadang-kadang Mas. Aku seneng kolaborasi Mas. Jadi mungkin ikut Mas. Apa mungkin nanti berteman dengan kita. Karena studio Aminoto menyediakan satu ruang kan yo. Jadi iso latih sing nyetik awakmu tetep. Oh, siap. Soalnya dari Kopi sendiri juga seringnya pakai teman-teman dari teater gitu, aktornya teater lingkar, teater kayak gitu-gitu. Terus sama ya itu sih. Mungkin kita bisa bekerja sama. Mas. Bisa nggak tukeran kontak ya? Bisa. Asik. Ke PDKT sudah makan. Aduh, kadoan deh Mas. Enggak ya. Iya. Iki lah. Lah enggak, aku kan pengen nggak video klip kadang-kadang. Iya. Lah video klip ngono itu lebih sulit gak sih atau lebih mudah daripada film pendek atau podo ae? Sebenarnya tergantung konsep sih Mas. Oh ngono ya? Iya, tergantung yang dimau tuh kayak gimana sih. Gitu. Mau makanya tuh perlu referensi sebanyak-banyaknya biar tahu sebenarnya nanti modelnya gimana. Oh, yang kumpulan footage aja atau footage random atau bernarasi atau semi kayak film pendek. Ini banyak sekali gitu. Oh iya. Mas aku boleh menanggapi teman dari rumpun Pak. Boleh banget. Nah, sebenarnya di sini apa ya? Ada sebuah ekosistem yang sebenarnya itu bagus banget, tapi kadang kita terputus pada komunikasi, Mas. Jadi sebenarnya teman-teman sineas pun mencari banget teman-teman aktor ini butuh banget. Bahkan kalau dari Kopi sendiri itu saking nggak nemunya mesti kadang pakai antara kalau nggak krunya sendiri yang main dipaksa masnya kami akhirnya memaksakan diri untuk bermain, kalau nggak gitu ya teman-teman kampus sendiri, padahal banyak teman-teman di luar sana yang pengen dapat panggung untuk bermain teman sini. Ya beruntungnya dalam sesi-sesi seperti ini kita bisa bertemu, kita bisa bertukar kontak, yang pada akhirnya mungkin semoga kita bisa bekerja sama sih. Itu jadi memang acara seperti ini Mas yang dicari oleh komunitas itu. Dan sebagai apa iki? Sebagai lingkaran-lingkaran kecil ya memang harus berkolaborasi nih. Sadar ruang bahwa kita tidak bisa sendiri gitu kan. Betul. Tapi ya gitu Mas, film indie kadang-kadang ya nggak ada duit. Wah, itu perkara carry lah, ya lah ada duit ya. Iya. Jadi mohon dimaklumi untuk teman-teman teater. Apa mana? Ono mana? Ini kan kena sanggahan nih kayak Bayu ki. Serangin nih nih. Nanti katanya Mas habis film katanya. Oh iya, ngeri lah dia. Mana? Kamu nggak ada pertanyaan men? Ada sih. Halo, tes kecil banget sih suaranya. Gak apa-apa kasih Ya. Nah, jadi Mas Bayu perkenalkan, nama saya Jamel. Oh iya. Tadi kan indie ya. Iya. Nah, saya juga indie cuman di musik.
Oke. Oke. Jadi kan walaupun indie kita pengen kedepannya itu ada lah untuk menjadi apa, untuk berkembangnya seperti apa, pasti ada titik-titik atau poin yang pengen kita gapai. Betul. Tuh. Saya cuma pengen tahu sih dari anak Kopi Production, mungkin nanti teman-teman juga bisa mungkin per orangan per person gitu. Pengen tahu sih untuk Kopi Production yang utamanya di film indie ini kedepannya itu pengen apa sih yang diraih gitu salah satu. Karena kita pasti untuk melakukan sesuatu tuh pasti enggak cuma hanya bikin film dan terus udah ya udah gitu. Pasti ada reviewers mungkin dari teman-teman sendiri, terus mungkin ada tahapan-tahapan mana ini yang pengen kita gapai, skala prioritas yang mungkin untuk 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan gitu. Ya cuman pengen tahu itu aja. Oke. Terima kasih sebelumnya. Mas Jamal. Jamil. Oke. Kalau ditanya apa yang mau dicari atau diraih, sebenarnya kalau jawaban formalitasnya pasti ya menang ikut festival, menang lomba kayak gitu. Tapi kalau kondisi terkini memang kami di tahap yang seperti ini dan kondisi kopi yang sekarang, kami ingin masih memperdalam dan mencintai menonton film dulu. Jadi kami kembali lagi menumbuhkan akar lagi, film itu kayak gimana sih, terus kok bisa film itu kayak gini. Jadi mencoba untuk dari awal lagi, dari dasar dulu lagi ya sih. Karena aku rasa ada naik turun sebuah zaman ya. Jadi kita mulai dari bawah lagi, dan untuk harapannya ini Kopi Production sudah barusan ini kami bekerja sama habis syuting film produksi besar bersama teman-teman mahasiswa Stikos HWS dan juga sama senior-senior juga, membuat sebuah film berdurasi 20 menitan berkolaborasi dengan teater dari Winsa. Nah itu sudah selesai, tinggal editing. Nah harapan kami yang paling deket ini ada pemutaran kecil-kecilan sih, untuk memutarkan hasil film yang sudah digarap sama film-film yang sudah kami garap selama 1 periode. Seperti itu sih Mas Jamal. Mungkin dari teman-teman teater ya. Apa mau pertanyaanmu? Tahapan-tahapan yang dicapai. Oh, iki skala prioritas konco-konco teater mene kira-kira sampean pengen di apa sih nak teater nak keaktoran ngono ya. Moga. Dia ngomong aja sembarang. Nanti Apa ya Mas? Ya mungkin kedepannya itu ingin menjadi apa, di titik apa, di mana. ya. Perkenalkan dulu, pertama kenalkan aku Nugraha, aku dari Teater Rumpun Padi juga. Sebenarnya kalau tadi Mas Randi ini kan dia di sisi main di aktorannya ya. Nah aku yang di bagian belakang panggung. Jadi kalau aku misalnya Mas Randy jadi aktor, saya yang main di belakang. Nah kalau misalnya mau ditanya saya sebagai orang belakang panggung mau jadi apa suatu hari nanti, jujur aja ya, kalau mau ditanya gitu, aku juga pengen berkembang. Malah tanya ke Mas Bayu nih, kayak kita sebagai orang belakang layar nih, maksudnya kita yang nggak tampil masuk ke kamera, itu gimana caranya kita bisa menunjukkan ke orang bahwa dari segi belakang panggung ini tuh karya kita. Kalau dari keaktoran kan bisa lihat, oh ini mukanya si ini, orangnya si ini, namanya ini. Nah kalau dari kita itu gimana sebagai orang belakang layar ini? Kalau jawaban dari aku, yang pasti secara teknis ya sudah terlampir di credit title pasti kan. Nah, bagaimana untuk lebih sering dikenal banyak orang dan biar orang bisa tahu siapa sih sebenarnya di belakangnya tuh ada siapa, terus yang hebat-hebat siapa aja sih yang di belakang emangnya. Ya sering-seringin, misalnya ada 2 alternatif sih, antara 3 alternatif bikin film yang banyak, terus yang kedua itu bikin film dikit tapi diputer sering di mana-mana
sama yang ketiga bikin film banyak dan juga sering juga diputerin di mana-mana. Jadi semudah itu teorinya. Ya sering-sering diputer aja sih. Dan juga bisa pakai media platform kayak YouTube, Vitsy juga bisa kok. Instagram juga bisa kayak gitu. Sering-seringin tampilin aja. Itu kalau film. Mas. Itu sih. Ya mungkin di teater juga bisa Mas. Bisa. Tuh Mas, sampean di belakang panggung iki artistik atau apa nih? Oh, aku bisa bukan artis. Panggung bisa, aku juga bidang musik juga bisa. Oh, lah sing garai ketok itu biasanya tetap dokumentasi sutradara. Enggak secara pribadi kan deh. Dek, iki termasuk karyaku loh. Tetap dokumentasi paling penting Mas. Dilaksanakan memang mau bikin satu tata artistik ya bikin aja dan merekam saat sampean berproses itu juga penting. Bu sampean malu-malu atau sampean geraji itu perlu proses. Kadang-kadang kan apa dokumentasi itu cuma saat pementasan. Tapi sebenarnya saat proses pembuatan itu penting. Jadi waktu ngeraji, waktu kulak bahan itu sangat penting kayak dokumentasi. Dan lah garap musik lebih baik ditulis. Jadi lah sampean mengarasmen satu unsur musiknya ditulis. Jadi karya musik itu nggak hanya soal audio karena aku kadang-kadang ngewangi Mas Jamil sebagai kru ya. Jadi nggak hanya soal audio tapi soal karya tulisnya itu perlu Mas. Di sampean tulis apa part iki iku nggawe notasi apa, korte apa. Iku perlu banget digawe bahan tulisan. Niku iso jadi portofolio sing sangat menarik. Nah, artistik ya tetap dokumentasi visual sing sampean berproses nah artistik iku bakal laiku terus menanjak sebagai CV akan menjadi daya tarik gawe iki kayak produksi selanjutnya dan iku gak hanya berhenti nak teater enggak Mas, perfilman juga sangat butuh tata artistik iku ya enggak sih? Betul. Iku. Jadi saling bersinanggungan loh Mas. Apa lingkaran kesenian itu saling berkaitan meskipun ono genre musik, ono genre seni rupa, terus ono apapun itu film dan fotografi. Sebenarnya itu sangat simultan. Arek-arek musik tetap butuh tata artistik di gawe DE panggungnya. Nah, bahkan Ariel itu sering noto panggungnya DE. Terus arek musik juga butuh arek seni rupa digawe cover album. Jadi gue butuh arek film digawe dokumentasi digawe video klip. Jadi saling melengkapi. Kesenian itu enggak mati anjing. Enggak. Pangok jagongan kan ya. Jadi saling iki Mas, saling fuck. Lampu sih deh. Jadi ojo pedot antara arek teater, arek film, arek fotografi, arek musik itu ojo sampai pedot. Pemenek teater itu sangat kompleks. Semua aliran kesenian masuk dalam satu kesenian yaitu teater itu mau. Jadi ojo pedot Mas. Soalnya rezeki sampean itu kok lingkaran iki. Dan uang ero kok, engko sampean pasti duwe karakter dhewe lah nak tata artistik. Oh iki pasti garapane Mas iki ku ketok banget karakternya. Terus berproses saya Mas. Iya guys sih. Mau menanggapi juga Mas. Monggo. Kalau apa yang sampean bilang tadi memang bener. Kok di kampusku juga masih melaksanakan kayak gitu lingkaran ekosistem gitu. Jadi misal teman-teman dari UKM film bikin lagi produksi film. Pemerannya aktornya ngambil dari teman-teman teater, UKM teater. Terus dari segi behind the scene-nya dokumentasinya diambil dari teman-teman foto. Habis itu nanti dibuatkan berita acara dari teman-teman LPM. Jadi gitu terus nanti sebaliknya. Misalnya teman-teman UKM teater bikin acara, nanti teman-teman film yang bikin dokumentasinya short video kayak gitu. Terus nanti teman-teman foto ya juga ngefoto
ketika nanti sudah teman-teman teater lagi pementasan, nanti di sana juga bisa diisi pakai ada apa ya, pameran foto dari hasil teman-teman UKM foto, terus ada penampilan dari video-video yang diambil dari teman-teman film kayak gitu. Jadi terus muter terus, jadi ekosistemnya gerak terus. Mungkin ekosistem itu sing sangat dibutuhkan hari ini loh. Bila skala kampus mungkin teman-teman itu lah ya. Jadi ada golane gampang karena kadang-kadang secret kan tetanggaan. Tapi kalau skala besar mungkin yo ASMR dong berarti dong. Kajak kawangan nih ASMR. jadi sering ketemu sih. Jadi saling melibatkan. Ada Surabaya itu hanya butuh 1 hari untuk mengembangkan kesenian yaitu ekosistem itu mau. Jadi nggak terpedot antara kawan-kawan di gigs, kawan-kawan di panggung teater dan kawan-kawan di layar. Itu sebenarnya nggak oleh terpedot. Kalau terpedot bahasa aku campur-campur. Kalau oleh pedot, kalau oleh pedot itu supaya sesuk saat ngomong kesenian Surabaya itu nggak hanya berkeluh kesah, tapi ono satu industri yang harus terbangun. Ada dewi segede Jogja, Bandung dan Amin. Jogja, Bali, ya kan? Ya. Jadi kita ada ngebacot terus kesuwen, ya kan? Iya. Ya kan? Itu tapi nggak menutup obrolan hari ini. Mungkin ada yang ndelok film 3 film hari ini. Setelah itu lah kebiasaan arek kene acara gak mari cuman sone dipateni terus ada yang ngobrol manek satu lingkaran. Oke. Ya kan? Jadi ada telung film judul apa ya Mas? Yang pertama ada Blue, terus kedua ada Jalanin Aja Dulu, terus yang ketiga tak usah kau cari makna hadirnya diriku. ASMR mulai bro. Dimulai tak pateni lampune yo. Oke. Ayo siap-siap. Bagaimana tidak, pelanggannya begitu banyak, penghasilannya lebih banyak, walaupun cuma anak kos. Merasa panas dan tersaingi, Surya pun bergegas untuk berlatih mengedit foto. Namun, tiba-tiba Halo, siang. Baik, Pak. Saya akan kerjakan sekarang. ya, Ya, baik. Surya mendapatkan klien pertamanya. Oke, siang.
bilang tentang perasaan terus minim orang, minim kru juga, tapi kami tetap berusaha untuk tetap eksis dan juga memproduksi film apapun, hambatannya apapun kondisinya, utamakan tetap mengkomunikasikan apa yang dirasakan. Seperti itu aja sih. Terima kasih banyak. Kalau bilang Kopi Production, teman-teman bilang salam action. Kopi Production, Salam action. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi ikut layar. Jadi informasi minggu besok akan ada kelas menggambar karakter komik dan itu umum, terbuka untuk umum. Cuman foto nggo pensil, untuk kertas dan papan dada arek disediakan jam berapa? Jam berapa? Gambar. Oh iya, jam 3 sore. Jadi lah feeling teko gawe sinau komik iso teko karena sesuk iki komikus Caksu lak pengin delok engko nak Instagram iku Caksu upload soal-soal komik be kepentingan gawe poster iso lah iku nyuling. Ya saya tak pateni sone ada yang ngobrol nak lingkaran. Terima kasih sudah datang dan mungkin Kamis depan akan ada lagi, cek na Instagramnya Coba Bergerak Kai. Ya wis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Anjir. Tak pateni es.